dari channel Rati Atmojo dari dan Belusukan Kuliner juga mengucapkan ikut bela sungkawa untuk saudara-saudara kami yang ada di Aceh dan Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi para korban dan tempat terbaik bagi korban yang berpulang. Kami bersama kalian semua dan doakan dari kami, dan kuat terus saudara-saudaraku yang ada di sana. Semoga situasi seperti ini cepat selesai, Cepat membaik. Semoga saudara-saudara kita yang sudah tiada dan terkena musibah diampuni dosa-dosa oleh Allah dan ditempatkan di sisi terbaiknya. Amin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini saya mau interview Belusukan Kuliner guys. Interview terus. Ya kan saya penasaran gitu loh. Meskipun kemarin kita berangkat bareng ke Malaysia, tapi kan kita memisahkan diri. Memisahkan diri katanya. Sendiri guys. Jadi saya penasaran, ingin tahu gitu loh. Tahu apa Mbak? Pengen tahu apa? Cerita-ceritanya yang kemarin. Kenapa Mas dan Mbak merayakan anniversary ke Malaysia? Kenapa kok nggak di Indonesia aja? Kan udah tahu kalau rupiahnya anjlok. Aduh, sedih banget kalau dengar rupiah anjlok ya. Nih, 4.000. Wah, 4.000 Mbak. Sedih kan? Kita berangkat kemarin masih 3.900 ya. Dan pertama kali saya sama Yuan itu masih 3.300 atau 3.300. Jadi memang cepet banget sih Mbak. cepet banget ya. Karena sama Mas Yuan itu 3.300, sama saya itu 3.600, terus langsung 3.800, sekarang nyampe 4.000. Saya terakhir 3.800. Nah, itu. Nah, ini dari Putri dulu lah. Ini kita bawa satu mic. Satu aja. Karena mic-nya rusak satunya. Apalah, yuk. Sebenarnya kenapa anniversary di Malaysia gitu ya? Sebenarnya karena menurut saya Malaysia itu udah seperti rumah kedua kan buat kita gitu kan, buat kita, karena kalau anniversary di Indonesia kan kita udah beberapa kali melewatkan gitu kan. Nah, kalau misalnya di Malaysia kita belum sampai gitu kan. Ya. Belum pernah sama sekali gitu. Jadi ya kita kayak mencari suasana baru dan kita mau lebih merasakan yang lebih gitu loh maksudnya. Nah, itu kenapa kita tetap berangkat, karena itu kita ada niat. Kita sudah niat. Jadi nggak terpengaruh ya? Nggak, ya terpengaruh itu pasti ya, kerasa. Pasti. Kita kemarin waktu beli oleh-oleh itu kerasa banget. Benar kerasa banget. Kayak serius sampai segini baru gitu. segini kok udah segini gitu. Sudah habis sebesar ini gitu, tapi ya. Jadi dengan uang segitu dapatnya cuma beberapa item. Iya, gitu. Karena itu akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, kita berangkat. Kita memang punya niat ya. Kalau sudah punya niat, apapun itu ya insya Allah akan terselesaikan, ya kan. Kita berangkat itu dengan uang kita sendiri. Dan alhamdulillah juga kemarin itu banyak yang bantu ya, banyak yang mau ketemu sama kita, banyak yang ngajak kita. Waktu sampai sana. Bener, waktu sampai sana tuh banyak yang hubungin, ayo ikut kita ke sini gitu. Nah, itu di luar dugaan banget sih, karena memang kita kan merancang sebuah kita kemana gitu kan sudah ada kan. Terus kami tidak menutup kesempatan untuk berjumpa dengan subscriber atau sahabat-sahabat Malaysia. Karena kita kan juga pengen nambah wawasan menambah pertemanan, dan alhamdulillah kemarin banyak jumpa orang-orang baik, dan yang paling kita banyak bantu untuk kita itu ya Pak Ijar itu banyak bantu kita. Selama trip anniversary ke Malaysia kemarin, hal baru apa yang didapat selama di Malaysia, terutama makanannya? Nah, ini Putri dulu nih. Nah. Kalau kemarin sih kita jadi semakin jatuh cinta sama detail-detail kecil yang ada di Malaysia gitu. Jadi kayak misalnya kita kan kemarin sempat ke sarapan. Oh maaf. Kita kan sempat kebalik mic-nya guys. Kita kan kemarin sempat sarapan gitu ya. Sarapan di mana tuh? Sarapan di Puchong ya kalau nggak salah. Puchong. Di Puchong itu sarapan ala Kedah, itu juga itu sesuatu hal yang baru buat saya gitu saya kan. Juga.
Terus juga kita sempat Iya. ada ke taman, Taman. ke taman itu terus ke hutan. Wow. Itu jadi kan kayak apa ya, membuat kenangan. Memori Kenangan, dah. betul. Dan tahu nggak sih Mbak, memang kemarin ini kan belusukan kuliner kan hanya KL Selangor saja, Iya. nggak jauh-jauh kan sebelumnya karena saya sudah ke Barusan Kelantan, datang dari Kelantan. dari jauh, terus sekarang kenapa kok pilih Selangor lagi, deket lagi, kenapa ya nggak lain-lain? Nah, karena kita juga mempertimbangkan soal cuaca, Betul. kita baca juga ya, kita nggak bisa memungkiri itu kan, nggak Betul. bisa menapis semua itu kan, kita harus menyesuaikan Bukan kita budget. nggak mau ya. Nah, bukan kita nggak mau, kita semua itu disesuaikan dengan budget kita dulu Benar. kan. Dan alhamdulillah meskipun kita menyusuri KL Selangor, tapi kita sudah dapat merasakan kuliner di berbagai negeri. Betul. Contohnya Kedah, ya kan, Pahang, Harapan. terus Kelantan, Benar. ya kan, terus ada negeri 9 juga mungkin ya. Betul. Atau banyak lah makanan, jadi Banyak. sarapan di Pucong, terus apa, Makan tempoyak, siang. patin tempoyak, terus apa lagi, nasi kerabu, terus pokoknya masakan-masakan Banyak lah, yang banyak. baru pertama kali kita coba. Betul. Gitu. Terus juga kita sih pastinya ini ya, sama kita tuh amazed sama keramahan orang-orang di Ya. Malaysia kan. Wah. Karena bener-bener kayak welcome gitu ke semua orang kan. Betul itu. Baratnya juga banyak sih cerita tentang keramah tamahan warga Malaysia ini gitu kan. Nanti aja itu di video yang lain. Dan Sekarang ini tentang seputar Betul, boleh, belusukan boleh. kuliner. Dan Oke. itu sebenarnya yang bikin nempel di hati sih yang sekarang, benar. Betul. Betul. Setiap trip itu pasti punya cerita. Betul. Betul. Pesan dan pesannya itu pasti berbeda, nggak sama, ya kan? Betul. Dari pertama sampai yang terakhir kemarin pasti kan ceritanya berbeda tuh. Betul. Nah, makanya setiap kita pulang dari Malaysia selalu harus ada interview, guys. Karena pasti ada cerita yang berbeda gitu Benar, kan. benar. Seru, Pasti ada yang sesuatu excited. Karena setiap datang tuh ada cerita yang baru, Kita benar. ingin kongsi, kita Betul. ingin menyuarakan isi hati kita selama kemarin di Malaysia kan. Kita barengan ke Pantai Dalam tuh. Berangkatnya barengan. Mbak ke pasar apa? Pagi Pasar Kelantan. Pagi Kelantan. Nah, terus saya lanjut ke Moknap. Lah, selama saya beratur itu kan tiba-tiba kalian sudah ada di sebelahnya Moknap itu di Kuali Gelegok. Iya, Nah, benar. itu kenapa kalian nggak sekalian ikut ke nyobain Moknap? Nasi kerabu itu. Moknap. Nah, itu. Ini Coba, ada jawab ceritanya. dulu. Sebenarnya banyak ya komen-komen dari subscriber belusukan itu yang komen di channel ya. Itu cobain Moknap dari dulu kan. Nah, kenapa saya nggak nyempetin ke situ? Karena gini, awal itu pagi kita kan sudah buat list Pantai ya, Dalam. perancangan ke Pantai Dalam dan Mbak Rate langsung ke Moknap. Ke Moknap. Nah, setelah saya selesai, saya Saya tuh masih beratur. Nah, kita kan. tuh punya rencana lain sebenarnya. Nah, Mas. terus akhirnya kita ke Kuali Gelega. Kuali Gelega. Nah, itu dadakan. Dadakan. Nah, karena saya juga ada Diajak. diajak sama kawan Malaysia. Mm. Nah, itu saya itu kan lepas itu seharusnya saya itu ada janjian sama influencer Malaysia Betul. dari Daruslanta kan. Terus saya sambil nunggu gitu loh Mbak. Kenapa saya nggak geser ke sebelah? Kalau sebelah itu nggak beratur panjang, saya langsung geser. Betul. Kayak gini loh, kayak yang waktu dari awal kita datang, Mbak Rati langsung ke Moknap kan. Kita masih di pantai itu, kita lumayan lama kan di pantai Lama. kan. Di pasar. Di pasar, di Betul. pantai. Maaf, sorry, maksudnya pasar Pantai Dalam. Itu kita kan lumayan lama sih. Kita masih beli ini, Iya, beli iya. itu, masih bingung lah apa segala macam. Nah, terus waktu kita datang, Mbak Rati itu masih datang kemana? datang ke Kuali Gelega Nah. itu. Kita kan bersebelah. Betul. kita datang nyampe terus kita lihat, hah, berarti masih di tengah-tengah. Iya, Kita, makanya itu. hah, dari tadi loh Mbak Iya, Rati. makanya itu akhirnya. Memang Hah? apa ya, 1 jam lebih beraturnya. Ketika kita nggak jadi ke Moknap, kan kita sambil nunggu waktu kan untuk jumpa. Ternyata cancel. Akhirnya kita kan sudah bawa makanan tuh dari pasar. Kita susah untuk wah mau review di mana nih. Iya. Akhirnya kita ke taman. Oh. Nah makanya tuh kita nggak sempet ke Moknap. Gitu. Akhirnya aduh nggak
maksudnya aduh gagal lagi nih ke Monap gitu. Tapi nanti insya Allah lah next trip kita bakal Ya. pasti bakal nyobain Ya. Monap. Terus kemarin sempat nyobain nasi kerapu nggak? Kan rencananya kalau nggak ke Monap, ke Cikcity. Nanti bisa lihat di video nanti. Jadi karena kita sudah tahu ke Monap itu kan hari Minggu, kita gagal kan. Kita gagal, akhirnya kita ke Cikcity. Cikcity kita coba yang di Cawangan Baru, Oh, di Cawangan Baru. Setiawangsa kalau nggak salah ya. Setiawangsa, Kita naik LRT kan, kita ya biasalah jalan kaki LRT kan. Ternyata tutup. Akhirnya kita balik ke Datuk Kramat Betul. yang pusatnya itu. Tutup juga. Kita coba lah. Astagfirullahaladzim. Berarti belum rezeki ya? Belum rezeki. Jadi ke Belum Monap rezeki. juga enggak, ke Cikcity juga enggak. Alhamdulillah saya dua-duanya udah. Nah, itu. Tapi Mbak Rati belum cobain yang di Kelantan. Nasi kerabu daun pite. Kak Zima, itu Mbak Rati kalau suka nasi kerabu juga, kalau ke Kelantan harus ke situ sih, ke Tumpat. Insyaallah. Itu sih. Rare betul. Terus kemarin kan ke Pasar Pagi Kelantan tuh yang di apa? Pantai Dalam. Pantai Dalam tuh. Jadinya beli apa tuh? Jadinya kita beli apa? Kita di sana itu kalau yang dibawa pulang ya, kita itu cuman beli apa namanya? Budu. Cuman sempat beli budu Nah, dan jajan-jajanan udah. dan kita nggak beli yang keinginan kita itu kayak bumbu-bumbu yang kita kurang itu kan selama waktu saya di Kelantan. Nah, kenapa kita nggak jadi beli di pasar pagi banyak ya? Cuma beli budu itu karena memang pasarnya kan ramai Mbak ya. Hanya hari Minggu. Jadi kalau pasar untuk hari Minggu saja itu kan orang-orang antusiasnya lebih banyak. Betul. Dan kita juga bingung kan, Bingung. banyak barangan di situ. Dan Putri juga kan, kita bawa kamera, ada anak juga. Dan Dia sebenarnya bingung. sebenarnya kalau misalnya anak itu kita dibantuin sama Pak Izat. Jadi Pak Izat bilang, "Sini stroller saya pegang aja biar Safia sama saya. Kamu belanjalah sudah sana." Gitu. Pak Izat tuh udah suruh. Nah, tapi kan di sana tuh orang banyak orang Kelantan ya Mbak yang belanja kan. Jadi di Dalam sana tuh bahasa. logatnya itu saya belum tahu kan. Jadi tuh saya agak bingung. Apa? Gimana? Ngomong apa? Jadi saya Tapi banyak yang orangnya komen. Banyak yang komen. Ya. Kenapa nggak aja Pak Izat? Pak Izat ada, cuman Pak Izat mungkin karena kita bawa Safea kan, jadi Pak Izat itu bantu kita buat jagain Safea sebentar karena kondisinya kan benar-benar pasar yang crowded banget kan gitu. Ya, terus juga gini Mbak, sebenarnya orang-orang yang jual itu bisa bahasa Melayu nasional, biasa, bahasa Melayu biasa itu bisa gitu. Cuma ya Karena mungkin di sana- dikira kita ini kan mungkin orang Kelantan kan, ya pakai bahasa Kelantan akhirnya dia gitu. akhirnya. Wajah kita udah cocok jadi orang Kelantan kan. Terus akhirnya ya itu kebingungan, terus juga saya ini kan dikejar waktu kan, Betul. gimana ini akhirnya ya udah terus skip. Jadi benar-benar nggak fokus gitu ya? Nggak pecah fokus, fokusnya. fokus. Bener. Ya, karena di luar dugaan kita. Karena di sana Pasarnya juga rame banget. banyak macamnya Mbak. Iya, gitu. Yang dijual tuh banyak. Jadi sebenarnya sama loh. Saya tuh juga pas itu dari Monop nggak tahu mau kemana loh. Bingung. Bingung. Jadinya mutusin ke Putrajaya itu ya pas di Monop itu. Dan itu gini sebenarnya di luar konten ini ya. Jadi kita itu jumpa lagi ketika selesai Mbak Rati dari Monap, kita dari Kuali Gelegok. Kan? Terus akhirnya kita berangkat bareng sama mobil Pak Izat. Nah, Mbak Rati tuh tiba-tiba mau ke Putrajaya sendiri. Bilang, Saya mau ke Putrajaya. aja, Loh, gitu. Mbak, kenapa nggak ikut kita aja? Enggak, saya pengen tahu. Saya pengen mencabar katanya gitu. Ya udah, Mbak, tapi tetap hati-hati, Mbak ya. Ya. Tapi pokoknya call aja. Mbak Rati sudah punya modal positive thinking saja. Nah, itu yang akhirnya Mbak Rati bisa cobain cruise ya. Iya.
Pertanyaannya nih, jadi nggak kita coba nasi kerabu? Jadi kita coba nasi Jadi. kerabu. Jadi kita cari alternatif lain karena Cik Sitinya tutup. Karena kita kan di pasar situ di Datuk Kramat, di kebetulan belakangnya itu ada Ada asap nih, ada asap nih. Selero gitu coba kalau nggak kita salah itu. coba aja. Oh ya, di belakangnya Cik Siti. Di Nah, pasar. saya Di sudah dalam gini. pasarnya. Saya sudah awal gini kan kita turun dari LRT Datuk Kramat kan, jalan. Nah, itu kan melewati kan. Oh, itu Apa nih? kayaknya Bakar-bakar nasi kerabu gitu. juga deh. Tapi Beratur di situ kok, aja lah. beratur, ya. Loh, ternyata tutup. Akhirnya wah Ke gimana situ ya? nih? Ya udahlah sebelakangnya daripada kita nggak cobain nasi kerabu Betul. selama kemarin. Betul. Karena itu hari akhir, maksudnya Selasa, hari iya, Selasa terakhir. kita harus balik kan. Ya udah, kita coba aja seadanya gitu. Oh ya, kemarin kan sempat ke pantai tuh Mas Jo sama Mbak Putri. Apa ada hal baru yang Mbak Mas dapatkan di sana? Mungkin kondisi pasarnya atau pantainya? Kemarin itu kita ke pantai sebenarnya di luar rencana kita juga. Betul. Iya, benar. Betul. Kan kita Kita aslinya Berarti itu itu sebenarnya di luar. mendadak gitu. Mendadak banget. Jadi sebenarnya kita di taman itu di Taman Jaya. Taman Jaya. Nah, kita sebenarnya di Taman sambil Jaya itu nunggu kepastian info. dari influencer Betul. dari Darus lah karena Heeh. saya kira wah ini kalau nunggu lama Kita buang waktu. gitu ya udahlah. Ya udah saya bilang saya chat Sama, udah lah Bang kalau kapan-kapan lama aja. kapan-kapan aja nggak Misalnya apa-apa. emang belum bisa nggak usah dipaksakan Ya, gitu kan. mungkin belum rezeki lah kita Betul. jumpa hari ini. Tapi ya udahlah, akhirnya Pak Izzat bilang, udah tunggu aja nanti. Saya mau carikan Tempat kamu dulu tempat. lah. Saya nggak tahu. Itu Pak Aiza tuh bener-bener kayak udah ikut aja lah. Iya. Sudah ikut aja lah. Padahal kita mau kemana Pak? Kita kan nggak tahu. Udah Padahal, ikut aja lah. padahal kita itu sebenarnya Pak sebenarnya nggak mau banyak merepotkan beliau. Bener. Karena kita sudah banyak dibantu. Jadi maksudnya kan untuk pantai dalam saja. Di pantai dalam. Ya udah Terus kita lepas itu selesai. kita maksudnya ke lain mungkin Pak Izzat ada Keperluan acara atau lain apa. atau apa. Ternyata beliau ajak kami ke luar KL ke Kampung Kuala- Nelayan itu ke Kuala Kuala Selangor. Walas. Itu cobain masakan kampung itu Iya, Kampung mantap. Melayu Iya, gitu. aku sempat Kampung nelayan. Kampung nelayan. Itu Oh, enak banget itu. loh Mbak. itu. Sederhana tapi masakannya juara. Iya, kan kelihatan kampung banget gitu Nah. loh. Tapi sedap. Sedap itu sih. bener-bener. Nah, meskipun banyak yang habis, tapi alhamdulillah Itu orangnya terobati bener-bener rasa sedikit kecewa sih. Wah banyak yang habis nih ya, lauknya. bener. Tapi Karena udah ternyata makan siang itu kan, hari Minggu makan siang, jadi akhirnya udah ya udah kita coba seadanya dan ternyata sedap. sedap. Dan tadi Mbak Rati kan bilang soal pantai dan kami di sana mendapatkan hal baru ternyata. Biasanya kita lihat kalau pantai apa ini pasar Pantai. di pesisir ya. Pasar nelayan ya kan itu sekitar kawasan pantai kan. Itu kan ya selama saya di sini selama saya di Indonesia itu kan nggak ada yang beberapa yang kurang kemas kan gitu. Kalau di sana itu benar-benar kemas sih, rapi. Bersih. Ya saya harus akui sih gitu. Terus bersih, tata kelolanya sudah bagus. Bener. Keren ya. Keren sih. Keren. Emang keren kok Malaysia itu. Kesengkitan ini sebenarnya itu kita kumpulkan semua komen-komen kawan-kawan yang waktu itu kita posting. Iya. Kan sempat posting di komunitas. Kalau kita ada rencana ke KL Selangor, mana tempat yang kita harus kunjungi. Ramai yang komen di Sekencan. Akhirnya kita cari info. Wih, ternyata bagus juga gitu loh. Bagus sih, bagus memang. Terus juga Itu kafe gitu. banyak kafe, tempat makan, Iya, port-port itu makan. Dia daerah Skinjan itu daerah kayak Ya, kayak- Kuala Lumpur. Enggak, maksudnya yang mau dituju itu kafe-kafe atau pot Lali, Mbak. makan. Banyak Mbak, jadi ya ada tempat makan, ya ada kayak alamnya juga kayak Oh. gitu. Jadi Sekencan itu terkenalnya itu sawah padi. Nah, di sana itu ada port makan banyak di pinggir-pinggir sawah padi. Jadi view-nya itu sawah padi gitu loh, Mbak. Nah, tapi tempatnya cantik. Oh. Jadi Dan penasaran. makanan lautnya itu banyak. Di sana yang paling terkenal katanya itu makanan laut. Mantep ya. Makanya itu. Oh. Tapi kan sempat wes terobati juga yang di pantai itu Ya sama. alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita kan harus harus memikirkan dengan matang ya.
kalau ke sana itu bagaimana nanti hujan, kita bawa bayi, berapa estimasi waktunya kan gitu. Terus ya itu katanya Putri, kita sempat ditawarin sama kawan Malaysia yang dulu sempat saya jumpa waktu ke Kelantan, waktu di KL malam hari itu kan sempat jumpa beliau. Nah, akhirnya beliau sudah bilang, sinilah sampai di MRT, stasiun MRT nanti kita jumpa, saya antar ke Skincan. Karena saya kan nggak tahu kan jalannya di sana. Tapi akhirnya kita cancel dulu aja lah. Cuaca kan nggak menentu. Takutnya jauh-jauh malah hujan mengecewakan gitu. Itu Mbak. Kemarin sempat beli oleh-oleh nggak, Mbak? Sempat Ada video unboxingnya nggak? Enggak sih. Enggak sempat unboxing. Sebenarnya kan kita banyak ya kemarin dibawakan Banyak yang oleh-oleh kasih banyak. kita, Terima kasih. terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sudah jumpa dan beri oleh-oleh kepada kita, Mbak Rati juga. Iya. Dan Makci, itu Pakci. terima kasih banyak. Dan kita nggak bisa unboxing karena kita sampai itu kita langsung bagikan ke Betul, kita saudara, ke orang tua. Betul, kita karena kan itu banyak yang gini, jadi yang ngasih kita kan banyak, jadi orangnya itu menitipkan pesan gitulah. Ini nanti saya bawakan segini ya, nanti dibagi-bagi sama ini gitu. Ya. Terus juga kan Mbak Rati tahu sendiri yang kayak Maci yang itu Ya ini saya. kerudungnya itu jadi disuruh bagi-bagi gitulah. Ya. Jadi kita kita udah kongsi semuanya, udah habis ya sudah, kita mau unboxing apa. Iya. Makanya itu. Karena tapi juga kita capek sih, masalah capeknya tuh dalam artian karena mungkin perjalanannya lumayan ya kemarin ya. Saya sempat lihat video Mas sama Mbak itu makan di dalam gua tuh. Nah, Takut nggak? Takut banget. takut banget. Iya. Deg-degan gitu. Deg-degan apa? Pastilah, Pasti deg-degan. deg-degan Itu banget, Mbak. itu gini, banyak tempat-tempat yang di luar dugaan kita. Ya di luar dugaan kita, di luar plan kita. Prediksi ya. Jadi Tapi lebih ke satu hari tempat itu sih. Iya sih. Satu hari Jadi, itu kita benar-benar lost, kita nggak tahu mau kemana. Jadi setelah kita ini kan cancel kan sama Betul. Darus itu kan, udah berubah semua nih planning ini. Tapi Akhirnya saya alhamdulillah sih. Makanya akhirnya saya gini, udah pasrahlah saya Sama kemana Izzat, ini. iya benar. Udah saya aja lah, kamu ke Kuala Selangor, dari situ habis dari pantai balik ke pusat kota kan. Kita lalu Daerah, Puncak Alam terus ke Damansara, habis Gombak, terus ya itu di Gua Lepak. Nah, Gua itu itu kita di Gombak. Gombak. Di Gombak. Terus waktu sampai Mbak yo. Ketika sampai kan itu kayak di ruko-ruko itu yo. Iya, ruko. Kita masuk kayak ruko biasa, Mbak. Kan gelap kan, tempatnya itu gelap gitu. Nah, kok belakangnya restoran Bener-bener itu gelap. ada kayak tebing gitu kan. Tapi saya nggak perasan. Samar-samar kan. Saya nggak perasan sih Nah, kayak. samar-samar, Mbak. Di luar itu nampak. Tapi kalau saya sih lihatnya kayak ruko biasa, Mbak. Iya. Bener-bener nggak Ha-ha. perasan kalau di belakang itu tebing tinggi. Oh, iya. Jadi gini, Karena ini gelap. ruko-ruko terus restorannya tuh di pojok gitu. Iya benar di pojok sih memang. Di pojok banget gitu. sih. Terus akhirnya, loh tulisannya Gua Lepak. Loh terus mana guanya Iya, gitu? iya. Oh Terus akhirnya- mungkin memang brandnya dia Gua Lepak. Gua Lepak namanya saja gitu. Akhirnya saya diajak, loh kok masuk? Jadi restoran itu masuk panjang, Mbak. Panjang ke dalam. Masuk ke dalam gitu. Jalan. Oh, Terus berarti kita- jadi dari depan tuh nampaknya itu ruko, Biasa. terus Iya, kayak ruko lorong. biasa. Ya, Ruko jadi biasa. masuk kawasannya tuh ruko-ruko. Ruko-ruko Terus banyak. restorannya itu paling ujung, Pojok paling ujung, pojok. betul. Paling pojok. Nah, ini kan nggak menyadari kan kalau belakangnya itu Tebing. ada tebing. Kalau saya lihat kok ada tebing di belakangnya itu. Enggak, Tapi karena kan saya sama-sama. Benar, saya Malam udah hari fokus. kan. Benar. Terus akhirnya kan kita masuk di situ, kita order ya makanan ya di kasir itu. Habis gitu mana guanya? Nah, pelayannya Ternyata Mbak kakaknya tuh bilang nanti pesan minum boleh masuk ke dalam. Masuk ke dalam. ke dalam mana? Malam-malam terus ada yang masuk nih ternyata ke dalam beneran. Hah? Itu bisa masuk. Jadi pintunya tuh Kecil. udah kecil, Mbak. Kecil banget. Turun Pintu tangga. saya
itu tapi masuk Tapi ke bawah. bawah terus masuk Turun tangga. kan Awas, masuk sumpah, lorong-lorong sempit. Aduh saya tuh saya tuh takut sebenarnya sama ruangan kecil gitu kan. Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Ternyata Ya, begitu deg-degan masuk sih sebenarnya. Akhirnya meluas. rame, Mbak. Di dalam itu rame orang. Saya ingin ada tempat kayak gini ya. Enggak. Unik ya. Benar. Itu pengalaman berharga keren Jadi banget sih. ini baru pertama kali saya coba makanan. Di dalam gua. Ya, maksudnya dengan rasa, ayo cepet lah kita Iya. selesaikan, kita selesai, kita Pengen langsung cepat keluar. selesai makan gitu rasanya. Tapi ada rasa ini sih, ada keseruan sendiri. Antara puas, seru, excited, Dan takut. deg-degan, takut, Ya, campur aduk. campur aduk. Pengalaman yang nggak akan kita lupakan sih gitu. Jadi antara lapar pengen makan, Ya. Tapi takut gitu ya. Iya betul. Gitu. Iya betul sih Mbak. Tapi Keren sih. pengalaman berharga. Saya coba gini, awalnya memang saya satu ya, saya harus jujur ya, saya takut terjadi kalau ada apa-apa gempa atau Iya, apa. betul. Saya pikirin, oh enggak, ini Malaysia, aman Malaysia. dengan gempa kan gitu aja udah. Saya pikiran positif. Kalau seumpama itu di Indonesia, saya nggak Tapi berani. kayak Iya di karena Indonesia rawan nggak ada di ya? Indonesia. Nggak berani. Ada lah. lah gua banyak. Ada Nggak, gua maksudnya- banyak restoran gitu ya. Nggak. Oh kak, Nggak berani Bahaya, lah. Mbak. Nggak Terlalu berani. terlalu resiko sih resiko kalau Mbak. Indonesia. Kita benar. ini dilempeng ya. dalam ring of fire. Kalau kita cobain lagi mungkin ya. Mikir-mikir sih ya. Kalau mau coba yang experience, mungkin teman-teman Ya, yang sih. belum pernah banyak komennya saya baca tuh belum pernah. Saya pun nggak tahu ada tempat macam tuh gini gitu. Nah kita juga apalagi kita nggak tahu nih ada tempat semacam itu. Tapi kita kan explore aja, kita Nah, coba. itu gitu. ya khusus orang yang berani. Betul. Kalau orang yang punya kan ada itu ketakutan di ruangan sempit. Iya, benar. Saya termasuk sih. saya sarankan jangan. Jangan ya. Janganlah, mending cari yang lain karena makanan port-port makan Malaysia itu banyak yang menarik. Nah, mending itu. Kalau nyari experience-nya sih Nah, kalau boleh lah. kalau coba sekali-sekali meskipun ada rasa takut kayak kita, apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Ya bismillah aja pokoknya. Nah. Positive thinking. Positive thinking. Kenapa trip kali ini nggak ngajak Naila? Nah itu. Nah, ini kita itu kenapa nggak ngajak Naila? Saya harus jujur Mbak ya. Naila itu kan masih ada sekolah. Naila sekarang sudah sekolah. Sudah sekolah. Dulu Sudah. waktu kita ke Melaka, Itu itu dia kan Naila belum kan. Belum sekolah. Belum. Terus Waktu waktu sama ibu itu dia Naila izin. izin. Terus Terus itu waktu karena baru masuk sekolah kan, Nah, baru terus masih TKA gitu betul. lah. Terus waktu di Bazar Ramadan izin lagi. Izin lagi. Oh. Nah, jadi kita ke Malaysia itu nggak bertepatan dengan dia libur. Liburannya Kalau sekolahnya kita dia, betul. ikut liburnya dia, kita ke Malaysia bisa kita buat schedule untuk pergi ke Malaysia kalau ada rezeki ya. Tapi tiketnya mahal. Benar. Kita Jadi, harus menyesuaikan. Karena di sini kan dia masuknya di sini masuknya dia hack season ya Mbak. Kalau Hack season. misalnya anak-anak libur sekolah itu Indonesia masuknya hack season. Jadi tiket dan segala macamnya itu mahal, Mahal. betul. Gitu. Jadi Kebanyakan juga pasti ada yang lari ke sana ke Malaysia ke. Tuh, pastilah, pasti Indonesia. banyak banget. dan juga ini Mbak, satu yang fakta yang menarik ini. Menyesuaikan budget sih. Betul. Saya harus jujur, Karena Naila kan udah satu tiket ya. Ah. Naila itu satu tiket Itu sudah. tiket. Mbak Mas, ceritakan pesan dan kesannya trip kali ini. Pasti Coba. seru kan? Seru banget pastinya. Coba. Saya dulu. Iya dong. Nah, kalau saya kesan dan Pesan. Kesan saya itu ini gini, ada dua kategori lah ya. Malaysia dan anak. Yang pertama pastinya kan makanan baru buat kami. Memang kita nggak jauh-jauh kali ini ya. Saya sendiri ya. Sekitar KL Selangor saja, tapi saya mendapatkan pengalaman cobain makanan baru. Contoh kayak kedah, makanan sarapan kedah, patin tempoyak, Iya. serati, kerutuk serati. Itu benar-benar baru buat belusukan kuliner. Makanan kampung itu ya di pantai tuh, makanan kampung di Betul. pantai. Jadi kesannya itu lebih kayak di luar bayangan kita, di luar ekspektasi kita. Kayak kita menganggap kayak, oh ini nanti gini, ternyata lain. Jadi masakan kampung pun juga gitu. Oh mungkin kayak kita lihat, oh simple ya. Ternyata rasanya sedap. Terus patin tempoyak yang terutama itu kan kita sepakat kan. Kita awalnya kita enak kah ini takutnya nanti wah terlalu enak lah bagaimana. Ternyata waktu kita coba
wih, luar biasa sih itu Di ya luar kan. ekspektasi. Nah, betul. Akhirnya kita suka kan? Iya. Batin Tempo ya, Betul. sepakat? Padahal dari awal sepakat itu gimana ya rasanya ya, Kenapa? gimana gitu. Makanya Kayaknya kita ikan. skip dulu, skip. Mm-mm. Makanya tuh ikan dicampur dengan durian ya Betul. gitu. Karena orang-orang Surabaya itu nggak terbiasa seperti itu. Benar. Biasanya Biasanya durian tuh ya kita makan durian aja gitu kan ya, durian aja Ya gitu. manis Nah, aja gitu betul. loh. Untuk yang cake, Es krim lah puding, biasanya, es es krim. krim kayak gitu-gitu. Baik. Terus, Anak, ya, anak. terus yang kedua, akhirnya kita bisa belajar ya. Kalau ada anak satu yang nggak ikut, itu kayak ngerasa nggak apa ya, kurang gitu loh Mbak. Paling kita lihat playground itu Betul. keinget Naila. Waktu kita ke JBR Bandal beli mainan, memang untuk Naila ya. Keinget Naila. Oh, mendarat di Surabaya, kita kembali terus jumpa Naila kan. Ya bener-bener gimana ya? Rasanya bener-bener gitu loh. Karena ya biasanya sama Naila gitu. Nggak pernah. Sempat ada yang komen kan? Sempat Sempat ada yang komen komen, Naila tanya kemana Naila, kan gitu. bener. Terus gini Mbak, apa ya? Saya bilang kan, saya bisik ke dia, doain ya ayah dapat uang banyak, rezeki yang banyak. Nanti Naila juga ayah Pasti aja dia gitu. aja. Karena tahun depan kan Safia sudah kena, jadi Sudah 4 satu tiket juga. empat Empat tiket. Tiket Mbak bayar. full semua 4. Dia tahu sendiri kita kalau Memutar otaknya ini. makanya itu ya, Bismillah lah nanti. Support mereka guys, Amin, support amin. mereka. Pokoknya pesan saya sih lebih ke orang-orang Indonesia ya, pelancong Indonesia atau calon pelancong Indonesia ke Malaysia. Jangan ragu ke Malaysia, karena Malaysia itu sangat membuat kita akan jadi rindu. Betul. Itu coba aja satu Negara sekali. yang friendly. Negara yang friendly. Betul, karena Malaysia itu nggak jauh berbeda dengan Indonesia. Wajah Betul. kita sama. Betul. Bahasa kita juga lebih mirip lah. Ya kan, kita boleh paham mereka apalagi dengan kita sudah terbiasa orang Malaysia dengan orang Indonesia kan. Tuh. Kalau Putri, Nah, kalau saya itu sebenarnya kesannya lebih ke kesannya sekarang itu ya, Malaysia itu selalu jadi rumah kedua buat kita. Selalu membuat kita jatuh cinta lagi dan lagi gitu setiap datang ke sana gitu kan. Bukan hanya makanannya yang membuat kita rindu, tapi juga keramah tamahan warganya di sana gitu. Jadi bukan sekedar jalan-jalan aja kita di sana, juga dapat pengalaman yang menarik gitulah. Dan ini juga jadi bagian dari cerita hidup kami gitu ya, kita sebagai suami istri gitu kan, yang terus belajar tumbuh bareng gitu. betul. Terus kalau untuk pesannya, kita cuman pengen bilang kalau terima kasih, sebab tanpa dukungan kalian semua Teman Malaysia. nggak mungkin lah kita bisa sampai di tahap sekarang. Ya, kita jauh banyak belajar tentang Malaysia, tentang hal-hal baru, budaya, semuanya, terutama adab orang Malaysia ya. Doakan juga kami bisa lagi dan lagi untuk Explore, mengunjungi Malaysia, ya, negeri-negeri ke lain, yang belum betul. kita tuju. Explore lebih dalam lagi dan hadirkan, dan kita juga bisa menghadirkan cerita-cerita baru yang lebih lebih apa ya, lebih betul, lebih hangat dan lebih dekat di hati kalian. Malaysia itu belum selesai loh buat kita. Oh iya, belum. Ini Masih baru, ada Sabah ini, Sarawak. ini baru ya kan? awal. Masih Menurut awal. kita ini baru awal, Insya baru Allah ya, awal kita banget. bisa explore ke daerah-daerah atau negeri-negeri lain ya. Betul. Doakan guys ya. Insya Allah ya, jumpa lagi di trip selanjutnya. Terus satu kata jujur untuk Malaysia. Rumah. Rindu. Rindu rumah. Iya, selalu. Ternyata seru banget ya interview sore ini. Panjang, maaf ya guys ya, kita banyak ngomong di sini ya. Jadi rasa penasaran saya sudah terjawab. Terjawab. Ya, Ya. meskipun kita berangkat Bareng-bareng. tapi Betul. kita pencar di sana ya. Kita memang berangkat bareng-bareng, tapi kan pulang kita Ya, nggak bareng-bareng. sama. Kita juga pulang, bareng-bareng. pulang ke hotel itu kan nggak Oh, sama. iya benar. Jadinya Kadang kita tuh ketemunya cuma di malam ya, waktu udah mau tidur itu Iya. kita baru ketemu di hotel Nah, gitu. Dan juga iya, pokoknya yang berbeda itu ya tujuan kita. Betul. Karena Mbak Rata ini sudah
berbeda ya dari yang pertama awal kita ya. Waktu Bazar Ramadan. Bazar Ramadan itu sangat jauh berbeda. Padahal ini dalam kurun 1 tahun. Belum nyampe 1 Maksudnya tahun. dalam 1 tahun ini. Dalam 1 tahun belum- yang sama. Iya, ya, tahun yang sama gitu. Itu langsung berbeda. Itu saya merasakan Mbak Ratih ini berbeda ketika mencapai dirinya seorang berangkat sendiri di sana. Benar. Nah, itu akhirnya dari sini efeknya Mbak Ratih akhirnya punya perancangan sendiri. Itu yang bagus sih. Ini saya sangat respect lah sama beliau ini. Lagian kan Mas Jo sama Mbak Putri udah kesana kesini, saya belum. Saya belum sampai ke sana kesini juga Ya, sih, nggak semua Mbak. nggak KL itu belum habis. KL saja loh, belum lagi yang lain. Kuala Lumpur aja masih banyak banget Kuala Lumpur, Terutama Mbak. kayak hutan kota, hutan Nah, dalam kota yang betul. apa ini Terus, di Bukit Nanas itu. Sewaktu kita ke hutan kota itu masih banyak yang merekomendasikan lain-lainnya lagi, Mbak. Banyak, masih banyak. Itu masih Banyak. KL. Coba Tapi kan- ini, coba sini, Nah, coba tapi ke kan situ. kita nggak mungkin kan KL terus. Betul. Nggak harus Kita coba. cari Jadi kita lain. selang-seling lah. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita bakal datang. Saya tuh tetap satu yang saya pengen ke Sarawak. Ada apa dengan Sarawak? Ada Kita apa tunggu. ya? Dia mau cobain kek lapisnya. Iya bener. Saya tuh penasaran sama kek lapis. Aduh, akan. Bismillah, kita bisa. Bismillah, amin. Tuh, katanya dulu waktu di video kita pengen ke Pineng. Iya sih, maksudnya tuh Salah satu yang terdekat. Salah Maksudnya satu yang terdekat. maksudnya masih Yang bisa dijangkau itu ke Pineng dulu. Jadi kalau misalnya kita dari Surabaya ke Pineng. Surabaya ke Kuala Lumpur, kita masih bisa guna ITS kan ke Oh, iya. Penang, Betul ke sih. Betul, Butterworth, betul. ke Penang Betul, gitu betul. kan. Nah, terus Kalau ke Sarawak itu kan ke Sarawak itu kita nggak ada direct Surabaya Sarawak. Kita harus ke KL dulu, terus ke Sarawak atau ke Jakarta, dulu, terus betul. ke Sarawak. Nah, karena kita hidup di Surabaya. kota Oh iya, Mbak. kedua, Mbak. ya. Kita sudah bisa saya sama Putri ya. Saya tambahkan sedikit. Yang paling membuat kita agak sedikit sedih itu adalah tiket pesawat. Benar. Jakarta itu jauh lebih murah daripada Jadi Surabaya. harganya tuh bisa kali 2 kali lipat. Kok bisa Mbak? gitu ya? Nah, makanya. Nah, mungkin. Saya tuh kan iseng ya. Saya kan iseng. Jadi saya tuh kayak nyari alternatif gimana caranya supaya kita nih bisa berangkat bareng-bareng gitu kan, sekeluarga. Saya cari cara gimana ya, apa kita Murah. berangkat dari Jakarta kali ya gitu kan. Dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu ternyata harganya cuman 600 sampai 700 Ya, ribu murah aja, kan? Mbak. Maksudnya itu untuk berangkat. Nah, sedangkan dari Surabaya itu bisa 900 sampai 1 juta sekian untuk berangkat aja. Oke guys, cukup sekian videoku kali ini. Terima kasih yang udah menonton video ini dan terima kasih yang sudah mensupport channel Ratih Atmojo. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih ya Mas Mbak. Support juga Belusukan Kuliner ya guys. Boleh.